Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel Delistawati. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial routing OSPF menggunakan Eevee dan Winbox. Tanpa berlama-lama, tonton sampai habis ya videonya. Langkah pertama di sini saya menambahkan sebuah router. Ketik saja mikrotik, klik, lalu number of nodesnya diganti menjadi 3 dan di sini saya memerlukan 3 buah router ya teman-teman. Setelah menambahkan 3 buah router, saya juga menambahkan PC. Ketik saja PC, nah muncul, lalu klik dan kita ganti saja di sini menjadi 3, lalu save. Saya juga membutuhkan 3 buah PC ya teman-teman. Setelah itu rapikan PC dan routernya. Setelah merapikan PC dan routernya, di sini saya menambahkan network ya teman-teman. Saya di sini membutuhkan 1 network, lalu tipenya saya ganti menjadi manajemen cloud, dan setelah itu hubungkan antara network ke router menggunakan Ether 1. Lalu hubungkan juga antara router dan PC. Lakukan hal yang sama pada router kedua dan 3, PC yang kedua dan ketiga teman-teman. Nah, di sini saya sudah menghubungkan router dan PC-nya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk menambahkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 2020.0 traffic 30 ya teman-teman. Di sini bebas mau menambahkan IP berapa saja yang kalian butuhkan ya teman-teman. Ini juga saya menambahkan IP 4040.0 traffic 30. Nah, setelah itu saya juga menambahkan IP PC yaitu 192.168.2.0 traffic 24. Ini tipu ya teman-teman. Nah, setelah itu tambahkan juga IP PC untuk PC yang kedua yaitu 192.168.3.0 traffic 24. Dan jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Nah, setelah itu tambahkan juga IP PC untuk PC yang ketiga yaitu 192.168.4.0 traffic 24. Setelah itu kalian start atau hidupkan PC dan mikrotiknya. Nah, setelah hidup seperti ini tampilannya. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi mikrotik 1 untuk menamainya router 1. Mikrotik loginnya admin, passwordnya nggak usah diisi, lalu N, dan di sini saya akan men mikrotik dengan nama router 1. Sistem, identity, set name, R1 Bekasi. Menamakan mikrotik dengan nama router 1 ini agar tidak keliru ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di tool umum set enable yes. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 2 seperti mikrotik 1. Di sini saya akan menamakan mikrotik 2 dengan
router 2 Bogor. Sistem identity set name R2 Bogor. Setelah itu tool rumun set enable yes. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama pada Mikrotik 3 seperti Mikrotik 2. Mikrotik loginnya admin, passwordnya kosongin, lalu N. Dan di sini saya akan merubah nama Mikrotik 3 menjadi R3. Sistem identity set name R3 Bandung. Setelah itu tool rumun set enable yes. Waduh, kebanyakan nih guys. Setelah mengkonfigurasi Mikrotik, di sini saya akan mengkonfigurasi visinya, yaitu IP 192.168.2.0. Nah, karena di sini saya menggunakan Prefix, jadi kalian jangan ikuti ya teman-teman, karena itu salah. Lalu tambahkan 255.255.255.0 dan 192.168.2.1. Lalu save. Nah, setelah itu saya akan konfigurasi PC yang kedua, IP 192.168.3.2.255.255.255.0 192.168.3.1. Jangan lupa untuk di save. Setelah itu saya konfigurasi ke PC ketiga juga, ke IP 192.168.4.2 255.255.255.0 lalu 192.168.4.1 lalu save. Setelah mengkonfigurasi semua router dan semua PC, lalu di sini saya akan pergi ke Winbox untuk menambahkan IP address di Winbox dan ngerouting OSPF di Winbox. Nah, jika mau masuk seperti ada bacaan error seperti ini, rumunnya dihapus saja, lalu konekkan kembali. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu tambahkan IP address. Ini saya menambahkan IP address 2020 dan 192.168.2. Lalu klik tambah dan tambahkan IP address yang tadi. Setelah itu interface-nya dirubah menjadi Ether 3. Lalu apply dan oke. Setelah itu klik tambah, lalu tambahkan IP address 192.168.2.1 prefix 24. Nah, interface-nya dirubah menjadi Ether 2 ya teman-teman. Setelah mengkonfigurasi IP address, lalu ke routing OSPF di network ya teman-teman, klik tambah dan tambahkan IP networknya 20.20.20.0 prefix 30 dan tambahkan juga IP network 192.168.2.0 prefix 24. Setelah itu apply dan oke. Nah, jika sudah mengkonfigurasi IP address dan routing OSPF, lalu di sini kita akan pindah ke router 2 untuk menambahkan IP address dan routing OSPF-nya juga ya teman-teman. Di refresh saja, ikuti cara yang seperti di video ya teman-teman. Lalu connect. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini juga ya teman-teman.
Dan tambahkan IP address. Klik tambah. Di sini saya memakai IP address 20, 40, dan 192 ya teman-teman. Masukkan saja IP address 20.20.20.2, prefix 30, dan interface-nya memakai Ether 1. Apply dan OK. Setelah itu klik tambah lagi dan masukkan IP address yang 40.40.40.1, prefix 30. Sini menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Apply dan oke. Nah, setelah itu tambahkan lagi IP 192.168.3.1 prefix 24. Di sini menggunakan interface Ether 2 ya teman-teman. Apply dan oke. Setelah menambahkan IP address, lalu ke routing OSPF di network, lalu klik tambah dan masukkan IP networknya 20.20.20.0, prefix 30, dan tambahkan lagi IP network 40.40.0, prefix 30, dan tambahkan lagi IP network 192.168.3.0, prefix 24. Lalu apply dan oke. Setelah menambahkan IP address dan routing OSPF, di sini saya akan mencoba mengeping antara router 2 ke router 1 ya teman-teman. Ping 20.20.20.1. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah terhubung ya teman-teman. Lalu saya juga akan mengeping dari router ke PC. Ping 192.168.2.1. Tampilan seperti ini berarti sudah terhubung ya teman-teman. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi router 3. Refresh saja. Lalu klik address R3 Bandung, lalu connect. Setelah connect, saya akan menambahkan IP address. Di sini saya akan menambahkan IP address 40 dan 192. Klik tambah, lalu tambahkan IP address 40.40.40.2, prefix 30. Lalu interface-nya memakai R1, apply, oke. Setelah itu tambahkan lagi IP address 192.168.4.1, prefix 24. Memakai interface Ether 2 ya teman-teman. Lalu apply dan oke. Setelah itu saya akan menambahkan IP network seperti sama kayak tadi. Tambahkan IP-nya 40.40.0, prefix 30, dan apply oke. Setelah klik tambah lagi, masukkan juga IP 192.168.4.0, prefix 24. Setelah mengonfigurasi router di MikroTik, sekarang saya akan mengeping antara PC ke PC ya teman-teman. Ping 119.168.2.1. Tampilan seperti ini berarti sudah terhubung ya teman-teman. Saya akan mengeping dari PC ketiga ke PC kedua. Setelah itu masuk ke PC kedua. Di sini saya akan mengeping dari PC 2 ke PC 1 ya teman-teman. 192.168.2.1. Tampilan seperti ini berarti sudah bisa ya teman-teman untuk mengepingnya. Dan saya juga akan mengeping dari PC 2 ke PC 3. Ikuti cara yang di video ya teman-teman. Nah, tampilan seperti ini sudah berhasil juga.
Nah, setelah itu saya akan mencoba dari PC 1 ya teman-teman. PC 1 mengeping ke PC 2 dan PC 3. Jangan lupa untuk menambahkan ping ya teman-teman. Jangan lupa. Saya lupa teman-teman. Dan ping juga 192.168.4.1. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.